Di sebuah desa terpencil yang terletak di lembah pegunungan yang sunyi, berdirilah sebuah pohon tua yang menjulang tinggi di antara pepohonan lain. Pohon itu bukan sembarang pohon, karena ia telah menjadi bagian dari kisah-kisah menakutkan yang turun-temurun. Banyak yang menyebutnya sebagai pohon angker. Usianya sudah ratusan tahun, dan bagi penduduk desa, pohon tersebut dianggap sebagai tempat bersemayamnya makhluk gaib yang tidak pernah bisa ditangkap oleh mata manusia, namun kehadirannya selalu dirasakan oleh mereka yang berani mendekatinya. Pohon itu terletak di tepi hutan yang jarang dimasuki orang, jauh dari rumah-rumah penduduk, dan semakin jarang orang melangkah ke sana, semakin banyak cerita mistis yang melingkupinya. Di desa itu, cerita tentang hilangnya beberapa penduduk yang berani mendekati pohon tersebut sering terdengar. Penduduk percaya bahwa pohon itu bukanlah sekadar pohon, melainkan pintu gerbang ke dunia lain yang penuh dengan kegelapan. Dari pohon itu, beberapa orang pernah mendengar suara-suara aneh di malam hari, suara yang menyerupai rintihan, jeritan, atau terkadang hanya bisikan halus yang tak dapat dimengerti. Meskipun begitu, tidak ada seorang pun yang pernah benar-benar melihat apa yang bersembunyi di balik keangkeran pohon tersebut. Namun, satu hal yang pasti, mereka yang telah mendekat dan mengganggu pohon itu tidak pernah kembali dalam keadaan yang sama, atau bahkan tidak pernah kembali sama sekali. Pohon itu berusia sangat tua, dengan batang besar yang berkerut seperti wajah tua yang penuh cerita. Daun-daunnya yang lebat menciptakan bayangan gelap yang menutupi sekitarnya, membuat pohon itu selalu tampak suram meskipun di siang hari. Ranting-rantingnya yang besar dan kuat terlihat seperti tangan raksasa yang siap mencengkeram siapa saja yang terlalu dekat. Akarnya yang keluar dari dalam tanah mencengkeram bumi dengan kokoh, seolah mengklaim tanah itu sebagai miliknya. Di antara akar-akar itu, terdapat lubang-lubang kecil yang tampaknya tak berdasar, dan dari situlah keanehan mulai muncul. Orang-orang yang pernah mendekati pohon itu seringkali melaporkan bahwa mereka merasakan sesuatu yang aneh. Bukan hanya suasana yang berubah, tetapi juga energi yang terasa berbeda, lebih berat, lebih menekan, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengamati setiap gerakan mereka. Udara di sekitar pohon terasa lebih dingin dibandingkan tempat lain di desa itu. Bahkan di musim panas, area di sekitar pohon itu selalu dipenuhi dengan embun dingin yang tipis, seperti kabut yang menggantung di tanah. Desas-desus tentang penunggu pohon angker itu menjadi bagian dari legenda desa. Orang-orang tua sering menceritakan tentang makhluk-makhluk gaib yang menghuni pohon besar tersebut. Ada yang mengatakan bahwa penunggunya adalah roh dari seorang dukun tua yang dulu sangat berkuasa di desa itu. Dukun tersebut, menurut cerita, telah melakukan ritual-ritual hitam di bawah pohon itu untuk mendapatkan kekuatan dari makhluk halus. Namun, ritual itu berakhir dengan kematiannya yang misterius, dan sejak saat itu, pohon tersebut dianggap terkutuk. Roh sang dukun tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia ini, tetapi bersemayam di dalam pohon itu, menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam pada siapapun yang berani mengusik ketenangannya. Cerita lain menyebutkan bahwa penunggu pohon angker adalah makhluk yang lebih tua dari manusia, mungkin sebuah entitas purba yang telah ada sejak zaman sebelum desa itu berdiri. Makhluk itu diyakini sebagai penjaga hutan, sebuah roh alam yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan manusia mulai merambah hutan untuk membuka lahan pertanian, makhluk tersebut menjadi marah. Ia menghukum siapapun yang mendekati wilayahnya dengan membawa mereka ke dunia lain, dunia yang gelap dan penuh dengan bayangan. Meski demikian, sebagian orang muda di desa mulai meragukan kebenaran dari cerita-cerita tersebut.
Arga adalah salah satu dari mereka. Pemuda ini baru saja pindah ke desa itu setelah merasa bosan dengan kehidupan kota yang hiruk-pikuk. Bagi Arga, desa yang tenang dan asri ini adalah tempat yang ideal untuk mencari ketenangan. Namun, tidak seperti penduduk asli yang tumbuh dengan cerita-cerita mistis, Arga tidak percaya pada tahayul semacam itu. Baginya, semua yang terjadi di dunia ini memiliki penjelasan logis. Kisah-kisah tentang penunggu pohon angker hanya dianggapnya sebagai cerita usang yang tidak masuk akal. Hari-hari awalnya di desa dilalui dengan berjalan-jalan di sekitar hutan, menikmati udara segar dan suasana damai yang jarang ia temui di kota. Di desa ini, Arga merasa bebas. Ia sering pergi ke tepi hutan, hanya untuk menghirup udara segar dan merasakan kebebasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dari jauh, ia bisa melihat pohon besar yang disebut-sebut sebagai pohon angker oleh penduduk desa. Pohon itu tampak menjulang tinggi dengan akar-akarnya yang mencengkeram tanah dengan kuat. Meski demikian, Arga hanya menganggapnya sebagai pohon biasa yang kebetulan berukuran sangat besar. Namun, rasa penasaran perlahan mulai tumbuh di dalam dirinya. Setiap kali ia mendengar cerita dari penduduk desa tentang pohon itu, ia semakin merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua itu tidak benar. Arga tidak percaya pada hantu, roh, atau hal-hal supranatural. Baginya, apa yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ketakutan. Suatu hari, saat matahari mulai terbenam dan desa itu diselimuti suasana senja yang tenang, Arga memutuskan untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa semua cerita tentang pohon angker itu hanyalah tahayul. Ia mengambil senter dan mulai berjalan menuju hutan, menuju pohon yang sering diceritakan itu. Arga tidak memberitahu siapapun tentang niatnya. Ia ingin melakukan ini sendirian, tanpa gangguan, dan tanpa ada orang yang menghalanginya. Beberapa penduduk desa melihatnya berjalan ke arah hutan dan mencoba memperingatkan Arga tentang bahaya mendekati pohon itu. Tetapi Arga hanya tersenyum dan berterima kasih atas kekhawatiran mereka tanpa benar-benar mendengarkan. Bagi Arga, ini adalah ujian bagi dirinya sendiri, untuk membuktikan bahwa ia tidak mudah terpengaruh oleh cerita-cerita mistis. Perjalanannya menuju pohon itu cukup panjang, dan semakin ia mendekati pohon tersebut, suasana di sekitarnya mulai berubah. Hutan yang awalnya penuh dengan suara-suara burung dan serangga perlahan-lahan menjadi sunyi. Langkah kakinya semakin terdengar jelas di atas dedaunan yang kering, dan angin mulai berhembus lebih kencang, membawa aroma lembab tanah hutan yang menyesakkan. Meski Arga tidak mau mengakuinya, ada sesuatu yang berbeda dari hutan ini. Udara terasa lebih dingin, dan rasa takut yang samar mulai merayap di benaknya. Namun, ia tetap melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di depan pohon itu, Arga tertegun. Pohon itu benar-benar luar biasa besar, lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Batangnya yang besar dan kulit kayunya yang kasar seperti menyimpan ribuan rahasia. Daun-daunnya yang lebat menciptakan bayangan gelap di bawahnya, seolah-olah menutupi seluruh area di sekitarnya. Pohon itu tampak hidup, seolah-olah sedang mengamati Arga yang berdiri di depannya. Meski angin berhenti berhembus, dahan-dahan pohon itu bergoyang perlahan, menciptakan suara gemerisik yang tidak menyenangkan. Perasaan aneh mulai merayap di tubuh Arga. Ia merasakan tatapan yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata, menembus dirinya. Suara gemerisik dari daun-daun pohon itu terdengar semakin keras, seolah-olah pohon itu sedang berbisik, mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti.
Langit yang sebelumnya cerah mulai tertutup oleh awan gelap, dan suasana di sekitar pohon semakin suram. Rasa takut yang ia coba abaikan kini mulai menguasai dirinya. Ia mulai meragukan keputusannya untuk datang ke tempat ini. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang dari arah pohon, membuat Arga menggigil. Udara di sekitarnya menjadi sangat dingin, seperti berada di musim dingin. Akar-akar pohon itu tampak bergerak perlahan, mencengkram tanah dengan lebih kuat, seolah-olah hidup. Arga mundur selangkah, merasa ada yang salah. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya mulai gemetar tanpa ia sadari. Ia berbalik, mencoba meninggalkan tempat itu secepat mungkin, tetapi langkahnya terasa berat, seolah-olah sesuatu menariknya kembali. Dalam sekejap, Arga merasakan sensasi aneh. Sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang meraih dirinya. Rasa takutnya berubah menjadi kepanikan. Ia mulai berlari, berusaha sejauh mungkin dari pohon itu. Namun, langkah-langkahnya terasa lambat, seakan-akan tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur yang menariknya ke bawah. Pohon besar itu kini terlihat semakin jauh, tetapi bayangan dari dahan-dahannya tampak memanjang, mengejarnya dalam kegelapan. Arga terus berlari tanpa henti, tetapi kegelapan seolah-olah mengepungnya. Pandangannya mulai kabur, dan suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Suara jeritan, bisikan, dan rintihan memenuhi telinganya, membuatnya semakin panik. Akhirnya, ia jatuh tersungkur di atas tanah, tubuhnya tidak lagi bisa bergerak. Pandangannya mengabur sepenuhnya, dan dunia di sekitarnya perlahan-lahan berubah menjadi kegelapan total. Di pagi hari, penduduk desa menemukan bekas-bekas langkah kaki Arga yang menuju hutan, namun ia sendiri tidak pernah kembali.